Sana CCTV-nya sudah dikeluarkan catatannya. Ini kamu bohong, kamu ini catatannya. Ya bisa berbuat kita di dunia bebas. Iya. Tapi kalau di saat di akhir apa? Di akhirat sana nanti nggak bisa dibohongi lagi. Nggak bisa lagi, nggak bisa. Kalau di dunia bisa aja saya membohongi Bapak. Iya, bisa aja. Tapi di sana mau bohong apa? Sudah ada catatannya. Ada sudah catakan ini, nggak bisa bohong. Menit detik pun terpantau semuanya. Jadi ya itu kita. Ya. Karena malaikat-malaikat itu diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala. Seperti ini lagi. Malaikat Israel, penyabut roh, nyawa. Jadi kan? Nabi Idris bertanya sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya ingin tahu malaikat maut seperti apa sih? Kan penasaran gitu. Akhirnya sama Allah Ta'ala dikabulkan. Maka datanglah malaikat itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung nanya Nabi Idris sama tamu tadi, apakah sampean malaikat Israel? Iya. Ya udah. Jadi permintaannya Nabi Idris sama Allah Ta'ala itu benar-benar diwujudkan. Malaikat itu seperti apa sih malaikat itu? Lalu Nabi Idris ini bertanya, Pak. Bertanya gini sama malaikat itu. Malaikat, sampean kan penyambut rohnya. Bagaimana sih caranya menyambut roh itu manusia sedunia ini? Ya, itu mau dengan waktu detik, menit, hari yang sama itu. Gimana caranya? Misalnya di negara Malaysia, di Amerika, gimana caranya? Pas bersama umpamanya. Kok bisa ya? Kok bisa dijangkau nih? Ya, bisa dijangkau. Dan waktu hari kan sekian ribu orang meninggal, sekian ratus yang meninggal sekali sehari ini. Hari-hari ada aja, Pak. Ya. Orang melahirkan pun juga hari-hari juga ada, bahkan lebih banyak lagi. Lalu malaikat ini menjawab seperti ini. Wahai Nabi Idris, saya ini diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Perumpamanya ibaratkan meja, ada makanan yang bermacam-macam di meja itu. Jadi saya itu tinggal gini aja. Tinggal ngambil aja. Yang mana mau ambil, yang mana yang masih mau. Nah, itu kalau ngambil satu persatu, Pak. Kalau zaman sekarang anehnya gini. Mungkin saja ya menurut pengetahuan saya. Mungkin malaikat ini udah nggak sabar ya. Sekali remote 1000 mati. Seperti base. Masuk jurang mati semuanya kan. Isi 100. Ibaratnya sekali remote langsung mati. Udah cepet ya. Kayak tsunami gitu kan. Blek langsung mati. Karena nggak sabar mungkin ya. Kelamaan ini nyebut satu-satu ini. Gimana sekali gibar langsung terjabut semuanya. Ini lain udah ceritanya sekarang ini. Sekali remote sekian ribu. Kena gempa, kena puting beliung, angin topan, tsunami, ribuan bahkan ratusan. Iya. Sudah Tuhan yang mengiyakan ya itu sudah. Ya. Sudah waktunya. Ngontrak juga rumah sana Pak ya? Hah? Ngontrak juga. Ya, ngontrak. Jadi hidup itu gini, Pak. Kalau hidup itu memang penuh tantangan, cobaan, dan ujian. Jadi kaya itu ujian, cobaan, miskin itu cobaan. Diuji tentang keimanannya seseorang itu. Apa semakin merosot imannya atau semakin menaik? Gitu. Ibaratkan apa? Tapi semuanya itu harus dihadapi segala ujian tuh. Ibaratkan anak SD kelas 1. Pasti dapat ujian dari gurunya.
Di dalam 1 tahun itu berapa kali ujian? Nah, ini hanya logikanya seperti itu. Jika anak SD yang kelas 1 ini tidak mengikuti ujian, beberapa ujian dari gurunya, atau satu ujian dari gurunya, jadi nilainya semakin berkurang. Bahkan anak ini tidak bakal naik kelas 2. Kurang nilainya. Ya, begitu juga pada umumnya kita sebagai manusia pasti menerima ujian dari Allah Ta'ala. Sama umumnya. Jadi apa yang terjadi, manusia itu harus menghadapi segala ujian itu. Karena di balik ujian itu pasti ada hikmahnya. Allah Ta'ala akan menaikkan derajatnya. Nah, di sini Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang berpasang-pasangan di muka bumi ini untuk manusia kan. Juga yang berpasang-pasangan yang berada di dalam diri manusia sendiri. Yang belum pernah manusia ketahui. Nah, ini harus lewat mursyid, guru. Kalau yang belum diketahui, yang rahasia ini istilahnya kan. Jadi gini Pak. Yang berpasang-pasangan contohnya ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin. Ada sukses, ada gagal. Nah, kalau manusia ini sukses terus, kalau tidak ada ujiannya, bisa lupa. Lupa Iya. sama yang pemberi rezeki, sama Allah Ta'ala istilahnya. Kan gitu. Makanya Allah Ta'ala ciptakan yang antara berpasang-pasang ini, antara susah dan senang. Kalau orang ini senang terus, khawatirnya lupa. Lupa di waktu susah. Habis naik, nah, susahnya tuh kalau sudah turun. Naik, turun, naik, turun. Ketika manusia itu naik sukses ya, di bidang kekayaan ini ya, bidang kerjaan ya. Kalau tidak ada cobaan atau teguran dari yang kuasa, bisa lupa sama Tuhannya, sama Allah. Akhirnya jatuhnya foya-foya, sombong. Nah, ini yang dikhawatirkan. Soalnya kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda guruan. Ujung-ujungnya yang terakhir, dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bukan kesenangan yang sebenar-benarnya. Kesenangan yang abadi yang sebenar-benarnya itu kelak di akhirat, kampung akhirat. Karena dunia ini hanyalah tempat cobaan dan ujian. Dunia adalah bayang-bayang dari akhirat. Itu. Ibaratkan Bapak berdiri pasti ada bayang-bayang. Nah, kita ini sama hanya mengerjain bayang-bayang ini. Tapi walaupun ceritanya bayang-bayang ini, nah di sini harus memperkuat iman. Berdoa dan berusaha. Jadi yang terbaik. Hari ini semoga lebih baik daripada hari kemarin. Kalau bisa diusahakan jangan sampai hari kemarin buruk, hari ini lebih buruk lagi. Besok tambah buruk lagi. Nah, ini parah ini. Tambah parah. Artinya keimanan semakin merosot. Dibikin santai aja Pak. Iya. Permasalahannya begini masalahnya. Kalau manusia keterkungkung ke urusan yang apa itu tentang akhirat-akhirat terus, kita nggak kerja nanti Pak. Iya, harus Akhirnya pegang-pegang tasbih terus, iya, mau tobat terus. harus seimbang lah. Harus diimbangi. Dunia dengan akhir. Katanya kan begini, khairul umri ausatuha, kan gitu kan. Yang artinya sebaik-baiknya perkara itu yang sedang-sedang saja. Tidak panjang, tidak pendek gitu. Tidak besar, tidak kecil. Yang sedang-sedang saja. Bahkan tuh sudah ada lagunya.
ya artis-artis tuh yang sedang saja kan gitu lagunya. Ya. Jadi itu. Tapi semuanya itu sangat dibutuhkan. Ya. Contohnya seperti kayu panjang, kayu pendek, bahkan lebih pendek lagi. Iya. Kalau kita bikin bangunan proyek atau rumah, butuh panjang, butuh pendek. Semuanya apa yang Allah Ta'ala ciptakan yang berpasang-pasangan itu, insya Allah semuanya bermanfaat. Termasuk tumbuh-tumbuhan apapun itu. Semuanya bermanfaat. Rumput juga bermanfaat untuk sapi, untuk kambing. Iya, ada semua bermanfaat. Ya, semuanya ada. Kalau zaman dulu, Pak, semua pengobatan alami dari tanam-tanaman, dedaunan, buah-buahan, biji-bijian, dari akar-akar kayu. Itu kalau zaman dahulu. Zaman sekarang ini karena kecanggihan teknologi, kepandaian manusia, jadi manusia sendiri menciptakan dengan bermacam pengetahuan itu bisa menciptakan obat ini, obat itu. Itu atas kehendak dan kekuasaan Allah juga. Manusia tidak bisa ngomong ini dan itu, tidak bisa. Tinggal kita yang mana cocok. Ya. Tapi yang namanya penyakit itu juga jodoh-jodohan obatnya, Pak. Kalau saya sakit kepala, jodohnya obat ini oskadon misalnya. Ya minumlah oskadon. Obatnya. Jadi harus disesuaikan dengan rasa sakitnya tadi. Jangan kalau sakitnya rasa sakit kepala, jangan minum racun, tambah mati nanti. Bukan obatnya kan. Itu obat langsung sembuh total itu. Kalau minum racun. Total. Karena mati. Aduh. Jadi hidup itu kalau disyukuri antara ada dan tiadanya itu, yang penting manusia berdoa dan berusaha. Jika kamu pandai bersyukur, maka aku tambah rezekinya. Kata Allah kan gitu. Dan jika kamu tidak bersyukur, maka azablah sangat pedih. Jadi pengetahuan saya begini, Pak. Menurut pengetahuan saya, yang namanya azab itu bukan karena hanya ditonjok-tonjok, dipukulin kayak gunung meletus, tsunami. Bukan hanya itu aja. Kadang pikiran tersiksa, diasap juga, hati, angan-angan, sehingga membuat seseorang itu bisa stres, sakit hati, gitu kan. Stres itu artinya gelap, Pak. Kalau sudah seperti itu, nggak bisa mengendalikan diri, kesadaran kurang. Sudah tidak ada kabel, sudah pemikirannya. Iya, kalau sudah nggak ada kesadaran seperti itu, akhirnya timbulnya mudah marah, mudah dendam, mudah benci, dan lain-lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Manusia yang seperti itu, imannya udah gendor, udah lemah. Ibarat kerupuk melempem. Ini paling ngeri lagi. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijauhkan seperti itu kan. Kalau cerita seperti ini ya mengasihkan, Pak. Cerita urusan akhirat mengasihkan. Cerita urusan dunia juga menyenangkan, mengasihkan juga. Jadi kalau dua-duanya diimbangi itu asik, Pak. Kemudian ada ceritanya seseorang yang benar-benar mantap dalam urusan akhiratnya kan, sampai dia benar-benar tobat dan akhirnya lupa diri, nggak menyadari dirinya, dia terkungkung terlalu ibadah terus sehingga melupakan kiri dan kanannya, tetangga yang sedang kelaparan, tetangga yang sedang sakit. Nah, hablum minanasnya ini kurang, cinta sama manusia kurang. Sebab sesama manusia harus kerjasama, saling tolong menolong. Kalau menyatu ke situ terus, maka tidak dibilang sempurna iman seseorang ketika manusia itu lupa kiri dan kanannya.
Alhamdulillah dari lah, semoga enggak seperti itu ya. Tidak mungkin lah kita ini kalau Iya. umpamanya ada tetangga yang kurang-kurang sehat ya harus kita datangi saling menjenguk. Ya saling menengok. Menengok kan. Kalau bisa bantu dibantu Bantu. sesuai kemampuan dan keikhlasannya. Iya. Mendoakan gitu kan. Jadi bantuan tuh lewat doa bisa, lewat bantuan harta bisa, lewat tenaga bisa, lewat bantuan dalam pemikiran, dalam pemusyawarahan, perundingan itu juga bisa. Itu juga sedekah. Sedekah itu banyak, Pak. Kata orang miskin bilang gini, Pak, saya nggak mampu sedekah karena untuk makan aja kurang-kurang. Ada sedekah lain. Apa itu, Pak? Mendoakan. Kira berupa uang dia itu oto aja. Berupa uang nggak bisa, makanan nggak bisa. Bisa. Kamu masih sehat kan? Iya. Bertenaga? Iya. Lewat tenaga bisa. Bantuan tenaga bisa. Bersedekah semua itu. Kalau kamu masih lemah, badanmu nggak mampu, daya tubuh sudah kurang, kamu lewat doa bisa. Itu juga sedekah. Ya, cuma ini orang-orang separuh ya kalau zaman teman-temannya ya cuma itu taunya bilang membantu, tapi ini ada dari yang paling enak itu bilang bersedekah. Ya, Yang paling itu yang paling mempan itu kalau seseorang itu benar-benar kenyataannya sudah tidak mampu untuk membantu dari sedekah-sedekah tadi. Tapi di sini jangan pura-pura. iya, pura-pura. Padahal mampu dibilang nggak mampu. Nah, itu yang semestinya harus diingat. Iya ya, saya berbohong. Ada yang mencatat nanti. Iya. Malaikat tadi. Nah, ini kamu bohong. Padahal kamu mampu. Iya, mampu. Bahaya ini. Iya. Ada ini kita manusia baru ya gitu. Kalau mengikuti kerjaan itu, Pak, nggak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Saya sendiri kerjaan di kebun banyak. Ini sudah sekitar 5 bulan nggak masuk kebun ini. Sana di Iya, nggak merintis, tinggi-tinggi udah rumputnya ini. Iya. Di kebun karet. Iya. Kasihan juga yang baru ditanam, baru tumbuh itu kan. Itu tentunya harus bersih sekali di bawah itu. Iya. Soalnya ketika rumput naik, ada yang rumput yang lingkar-lingkar apa itu. Iya, naik kan. Nah, itu bikin tidak berkembang biak dengan pertumbuhan karet yang baru ditanam itu. Jepit dia kan. Oh, ada lagi yang baru. Ada yang baru yang ditancap. Dari yang sudah tinggi lain. iya, lain. Kalau yang tinggi sudah waktunya disadap. Sempat disadap 2 kali. Siapa yang ngurus ya getahnya Pak yang? Iya, saya sendiri. Untuk mencari orang untuk menyadap getah karet itu nggak nemu orang, Pak. Banyak orang-orang itu yang nggak dikerjakan kan, karena nggak mampu. Nyuruh orang lain pun nggak dapat tenaga kerja. Banyak kan orang sekarang kan sebagian, apalagi yang muda-muda, sebagian kan mau yang cepat. Kerja bangunan, hitungannya kan enak gajinya. Kalau karet, nunggu 1 bulan 2 bulan, Pak. Bulan baru ditimbangkan dijual. Ya kalau orang berkeluarga, kalau hanya yang kerja itu untuk belanja hari-harinya, Nggak mencukupi kan. ya bisa, kalau nggak mencukupi bisa-bisa tolak-toleh ke kiri kanan. Apa itu? Cari utangan untuk belanja. Iya, pasti. Kasihan juga istrinya. Iya. Ada berapa hektar itu yang sudah dicada itu Pak? Punya. Itu yang belum yang baru ditanam tuh baru 1/4. Sisanya itu sudah bisa disadap semua. Ya ada 4 hektar punya dalam Pak. 1 hektarnya, 1 hektar aja. Titipan tadi, Pak. Yang dibilang tadi titipan. Iya. Betul. Kalau saya ngikutin kerjaan tuh nggak mampu, Pak. Iya. Nggak mampu. Walaupun dilihat tenaganya masih muda, sekuat apapun manusia itu, kalau kerja terus, lemas saya, Pak. Ya, Kendor. tenaga ini ya pelan-pelan dan semampunya aja. Kan saya gitu Pak. Kalau ya saya
hari-hari, kadang juga hari-hari, kadang 3 hari masuk. Tapi ya begitu aja, kalau capek istirahat, Iya. jangan dipaksa tenaga. Apalagi sudah faktor umur, Iya. dipaksa-paksa mengeluarkan tenaga, Iya itu Pak. remuk sendiri Pak. Jadi saya itu waduh, memang ada di dalam. Saya itu kan ya artinya kerja mendadak karena ya tenaga sudah kurang. Bilangnya adik-adik kan, adik-adik di dalam kan umurnya kan masih kuatnya kan. Kalau ngikutin kerjaan itu Nggak ada habisnya. kita sendiri yang kalah, Iya. karena nggak ada habisnya. Ya. Dan saya itu kalau ada 1 jam 2 jam, mau rintis apa kau bikin bedeng untuk tahan tanaman jangka pendek kan? Ya duduk dulu, mau merokok dulu, siang istirahat lah. Iya. Saya Cepet KO kalau ngoyo ya, jangan kerja keras dipaksa- cepet jangan KO. dipaksa tenaga. Iya, Saya ngebumba tapi enggak kupaksa tenaga saya. iya. Ada tua pisang saya, aku panen, bawa pulang sekalian sore. Keranjang memang kan ke sana. Yang paling berat itu kalau mengerjakan kayak sawit itu membutuhkan tenaga ekstra yang kuat. Iya. Cara nombaknya, Iya, itu cara punya- motong apa iya, itu, pelepahnya. pelepahnya itu, Iya, Bu. pelepahnya. Berat sekali itu. Itu punya aku bukan anak saya juga yang kan dia masih tenaga cukup kuatnya kan, masih hati. Belum lagi ngangkat-ngangkat buah Ya, sawitnya. nah. Saya cukup saya pelepah saya kumpuli, ku atur lor-lornya kan, pelepah. Iya. Anak saya kalau kadang juga ku ganti, kalau gantian, kalau capek ya saya lagi. Kalau ya dia lagi lanjutkan. Iya. Tenaga kurang kan. Ya ada sih, tapi kan kurang sama kayak dulu kan. Kalau mengikuti nafsu kan gini, Pak. Iya. Manusia itu saya sendiri merasakan ya. Iya. Kalau pengen cepat sukses katanya kerja keras. Tapi Ya, kehendak yang kuasa itu kita kan nggak tahu, Pak. iya. Memang kita berdoa dan berusaha sih. Iya. Tapi kalau sekuat-kuatnya pun ya itu tenaga dan selamanya itu harus di. Iya, Pak. Di sini semuanya itu punya catatan takdirnya masing-masing, Pak. Jadi sebelum manusia dilahirkan itu mati jodoh rezekinya sudah, pangkat derajatnya sudah ditentukan Ya, yang sudah kuasa. ditentukan. Ditentukan. Iya betul. Kata orang itu yang miskin, saya nggak kaya-kaya, padahal kerja keras ini. Iya kan? Iya, iya. Contohnya, Ah, kok beda sama tetangga cepat kaya itu? iya kan. Bukan curiga, bukan Iya, ya, iya, bukan. iya, iya, iya. Ya di sini harus menyadari, memang sudah Iya, nasibnya, menyadari. takdirnya, nasibnya memang begitu. Takdir. Siapa sih yang nggak mau sukses dan kaya? Semuanya orang mau. Mau, enggak ada orang seluruh dunia enggak Heeh. mau. Tapi kan Sukses semua. gini, Pak. Tapi Allah Ta'ala kan berkehendak lain. Iya, Contohnya begini, ada Pak. terbatas. Iya, contohnya seperti ini. Kehendak Allah Ta'ala contohnya yang seperti inilah yang saya tahu. Kalau manusia diciptakan kaya semuanya, terus kayak apa? Kayak apa? Siapa yang mau bantu kerja? Ya. Ngapain aku bantu kamu? Contohnya, Iya. Kan tidak ada yang kerja bangunan kalau enggak ada yang saya banyak duit, ya banyak semuanya duitnya kan. iya, harta sudah ada. Itu kita ambil contoh itu. Makanya Allah Ta'ala menciptakan yang berpasangan tadi ada kaya, ada miskin. Jadi yang kaya membutuhkan tenaga yang miskin. Ya miskin ya, supaya dapat juga ini miskin. Membutuhkan tenaga kerjanya tadi. Kalau berdua semua ya siapa yang mau kerja? Nggak ada juga. Iya. Eh, Jadi keduanya ini harus saling menghargai dan menghormati, saling Iya. membutuhkan Iya, satu sama yang lainnya ini, iya. sesama manusia. Iya. Karena Tuhan itu ya udah tahu, dia sudah dipastikan memang kita sebelum lahir. Iya. Contohnya lagi seperti ini, Pak. Iya. Semuanya jadi dokter misalnya. Siapa yang mau sakit? Ya, siapa- Disuntik-suntik sendiri. Nggak bakal dapat duit. Ah, Inilah keadaan Allah Ta'ala. iya. Caranya Allah Ta'ala ngasih rezeki sama dokter. Sakit orang, datang ke rumah sakit. Sakit gigi, datang ke rumah sakit. Ya, Sakit kepala, datang ke rumah sakit. Iya. Sakit urusan dalam paru-paru, jantung, datang ke rumah sakit. Iya. Nah itulah caranya Allah Ta'ala ngantar rezeki pada dokter tadi. Ya, dokter tadi.
Jadi semuanya sudah diatur sedemikian hebatnya Ya, gitu. atur memang Jadi jangan khawatir. Setiap manusia lahir di dunia pasti ada rezekinya. ada Asalkan manusia mau berusaha. usaha semampunya. Jika manusia tidak mau berusaha, loh kayak apa ini? Apapun untuk Sudah diciptakan ada kakinya, disuruh berjalan, suruh usaha, ada tangannya disuruh kerja, sudah lengkap. ada lisan dan mulutnya disuruh merunding, cari kerjaan atau minta pekerjaan. Ya, Dikasih kepala punya akal dan pikiran, kira disuruh mikir. mikir. Jadi jasad ini, tubuh ini kaya, Ya, lengkap. lengkap sudah kita ini. Lebih-lebih harta sudah ada, semuanya ada, lengkap lagi udah. Imannya kuat, Ya, ibadahnya kuat. Nah, tambah mantap lagi dah. ada anak harap beribadah, bersedekah pun. Ayo Pak ya, saya permisi dulu. Terima kasih banyak Pak. Ya, ayo Pak. Lain waktu kesempatan disambung lagi cerita-cerita ya. Mudah-mudahan kita ke depannya jalan-jalan ke rumah juga. Saya juga ke sini jalan-jalan biar tidak ada perlu. Iya, iya, iya. Jalan saja artinya silaturahmi lah. Iya, iya, iya. Ayo Pak ya. Iya, iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys. Tadi obrolan sama tamu bapak-bapak tadi. Jika ada kata-kata dari saya yang kurang baik dan menyenangkan sebagai manusia, tidak luput dari salah dan lupa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Oh ya guys, buat semuanya yang menonton juga subscriber, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, banyak rezekinya, murah rezekinya, dilancarkan usahanya, banyak rezeki yang melimpah ruah tiada batas. Dan jangan lupa bantu saya like, comment, subscribe, dan share, juga tekan loncengnya untuk mengetahui video-video saya yang selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.